Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas SPM 5B akan mempresentasikan bab 11 tentang ukuran kinerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Veniana Ningrum, NIM 2019-12155. 2, Yosepin Disareta, NIM 2019-12162. 3, Nur Intan Setiawati, NIM 2019-12165. 4, Adelia Adiana Putri, NIM 2019-12213. Sistem ukuran kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu menerapkan sistem strategi. Cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Ukuran-ukuran kinerja dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan kepentingan atau critical success factor masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya. Sistem ukuran kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Kerangka untuk merancang sistem pengukuran kinerja strategi meliputi: pertama, apa yang penting diukur, lalu apa yang diukur diselesaikan, kemudian apa yang diselesaikan diberi imbalan, lalu apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian saham. Mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham, karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value dan perkiraan laba masa depan. Kebutuhan umpan balik dan pengendalian manajemen yang terus-menerus mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnis paling tidak sekali setahun. Berikut beberapa alasan mengandalkan ukuran-ukuran keuangan tidaklah cukup dan menjadi disfungsional. 1. Mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Semakin besar tekanan yang diberikan untuk mencapai tingkat laba, semakin besar kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah untuk jangka panjang. 2. Manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang, guna memperoleh laba jangka pendek. 3. Menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. 4. Pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Singkatnya, mengendalikan pada ukuran keuangan tidak cukup untuk memastikan strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Solusinya adalah mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran, baik keuangan maupun non-keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan disebut sebagai faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kerja. Pertimbangan umum, membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Terdapat 4 perspektif mengukur unit bisnis, antara lain: pertama, keuangan; kedua, pelanggan; ketiga, bisnis internal; keempat, inovasi dan pembelajaran. Balance Scorecard memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memilih bauran dari ukuran yang: pertama, akurat mencerminkan faktor kunci penentu keberhasilan strategi; kedua, menunjukkan hubungan ukuran individual dalam hubungan sebab akibat. Bagaimana ukuran non-keuangan memengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Ketiga, memberikan pandangan luas tentang situasi dan kondisi perusahaan. Sistem penilaian kinerja pertimbangan tambahan. Terdapat 3 ukuran. Yang pertama, ukuran hasil dan ukuran pemicu. Ukuran hasil merupakan indikator yang terlambat memberitahu manajemen tentang apa yang telah terjadi dan mengindikasikan atau hanya menunjukkan hasil dari strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Sedangkan ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului menunjukkan kemajuan dari bidang kunci dalam mengimplementasikan strategi dan mengindikasikan perubahan-perubahan inkremental yang sangat memengaruhi hasil dan perilaku organisasi. Kedua ukuran ini saling terkait. Jika ukuran hasil menunjukkan ada masalah, tetapi ukuran pemicu menunjukkan pengimplementasiannya baik, maka strategi perusahaan perlu diubah.
Yang kedua, ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan. Ukuran non-keuangan memang penting, namun banyak organisasi gagal dalam tinjauan kerjanya, sebab ukuran non-keuangan kurang canggih dibandingkan ukuran keuangan yang sudah canggih, dan para manajer maupun tingkat eksekutif sudah terampil dalam ukuran keuangan. Yang ketiga, ukuran internal dan ukuran eksternal. Perusahaan harus seimbang antara ukuran internal atau hasil produksi dengan ukuran eksternal atau kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, pengukuran memicu perubahan. Aspek paling penting dari sistem pengukuran kinerja yaitu kemampuan mengukur hasil dan pemicu sampai organisasi bertindak sesuai strategi. Scorecard menekankan gagasan mengenai hubungan sebab akibat antara ukuran-ukuran tersebut sehingga organisasi memahami bagaimana ukuran non-keuangan seperti kualitas produk memicu ukuran keuangan seperti halnya pendapatan. Seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta pengiriman yang baik akan menghasilkan kualitas produk yang baik juga dan akan mengarah ke peningkatan penjualan maupun peningkatan loyalitas pelanggan. Ukuran-ukuran dalam scorecard yang telah dijelaskan perlu dipahami agar strategi perusahaan berhasil. Faktor kunci keberhasilan. Terdapat dua variabel kunci. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Berikut variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Pemesanan. Misalnya di restoran, variabel kunci dalam pemesanan berfokus pada jumlah makanan yang disesuaikan dengan musim, hari, cuaca, dan lain-lain. Pesanan tertunda. Pesanan tertunda menunjukkan pelanggan tidak puas. Pangsa pasar. Pertumbuhan industri yang meningkatkan penjualan dapat menutup peristiwa penurunan dalam posisi kompetitif unit bisnis. Pesanan dari pelanggan kunci. Jika unit bisnis telah menjual produknya kepada peritel atau pelanggan tertentu, maka mengindikasikan awal keberhasilan strategi pemasaran. Kepuasan pelanggan. Melalui survei maupun jumlah surat keluhan. Jika banyak yang puas, maka strategi dikatakan berhasil. Retensi pelanggan. Diukur melalui lamanya hubungan penjual dengan pembeli. Dan loyalitas pelanggan diukur melalui pembelian berulang dan referensi oleh atau dari pelanggan. Variabel kunci yang kedua yaitu yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Berikut variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Terdapat utilisasi kapasitas, yaitu maksudnya biaya tetap adalah tinggi. Kedua, ada pengiriman tepat waktu. Ketiga, perputaran persediaan. Keempat, kualitas. Dan yang kelima, waktu siklus, yaitu terdiri dari waktu pemrosesan, waktu penyimpanan, waktu pemindahan, dan waktu pemeriksaan. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. 1. Mendefinisikan strategi. 2. Mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. 3. Mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. 4. Meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. 1. Mendefinisikan strategi. Proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Dalam tahap ini adalah penting bahwa cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan target telah dikembangkan. 2. Mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Langkah berikutnya adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting. Pada titik ini, atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula adalah penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikatakan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. 3. Mengintegrasikan
ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasikan, baik dengan struktur formal maupun informal, dan organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Misalnya saja, efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajer didasarkan hanya pada kinerja keuangan. 4. Meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajer senior. Organisasi tersebut sebaiknya memerhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasil? 2. Bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu? 3. Bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir? 4. Bagaimana ukuran scorecard berubah? Aspek yang paling penting dari tinjauan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasil strategi itu bekerja. 2. Menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. 3. Menjaga agar ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah. 4. Memperbaiki pengukuran. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. 1. Korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dan hasilnya. 2. Terpaku pada hasil keuangan. 3. Ukuran-ukuran tidak diperbarui. 4. Kesulitan dalam menetapkan trade-off. Praktek-praktek pengukuran dapat kita lihat pada tampilan 11.3, penggunaan dari pendapat perusahaan mengenai praktik pengukuran. Dari hasil studi Lingel dan Skiman pada tampilan 11.3 pada slide sebelumnya, memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Jenis ukuran. Pada studi Lingel dan Skiman menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Selanjutnya pada kualitas dari ukuran, pada tampilan 11.3 menunjukkan bahwa ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas, terkini, dan terkaitkan dengan kompensasi. Hubungan ukuran dengan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.3 pada slide sebelumnya. Dari semua perusahaan yang disurvei, sekitar sepertiganya menggunakan kepuasan pelanggan, dan kurang dari seperempatnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Tugas utama dari pengendalian iteratif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Sementara faktor kunci keberhasilan adalah penting dalam desain sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategi memandu penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam
mengembangkan strategi baru. Ketidakpastian strategis adalah penggeseran lingkungan secara mendasar atau perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produk substitusi, dan lain-lain, yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Pengendalian iteratif mengingatkan manajemen terhadap ketidakpastian strategis, baik berupa masalah, misalnya kehilangan pangsa pasar, keluhan pelanggan, maupun peluang, misalnya pembukaan pasar baru karena aturan pemerintah tertentu telah dihapus. Pengendalian iteratif memiliki karakter-karakter berikut ini. 1. Sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. 2. Eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. 3. Manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. 4. Atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi untuk inisiatif strategi masa depan. 5. Rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Ketidakpastian strategis berkaitan dengan penggeseran mendasar dan non-linear dalam lingkungan yang potensial menciptakan model bisnis baru. Perusahaan sebaiknya memantau diskontinuitas teknologi berikut ini. 1. Pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensi bagi banyak perusahaan. Beberapa hal tersebut yang perlu dipantau meliputi: 1. Pertumbuhan dalam jumlah penggunaan internet. 2. Perluasan komunikasi broadband. 3. Munculnya interface tunjuk dan klik atau point and click yang didasarkan pada standar yang terbuka, murah untuk dipasang dan dioperasikan serta global. 4. Meningkatkan kekuatan teknologi komputer dan komunikasi. 5. Pertumbuhan dalam komunikasi seluler baik untuk telepon maupun akses internet. 7. 6. Pengembangan dan penggunaan teknologi pengenalan ucapan dan teknologi penerjemahan bahasa berbasis mesin yang memungkinkan orang untuk berbicara atau menulis dalam bahasa yang berbeda guna berkomunikasi satu sama lain pada waktu yang sama. 2. Teknologi pemusatan akan memiliki dampak-dampak berikut ini. Pemusatan suara, data, gambar memiliki implikasi bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam industri produksi elektronik konsumen atau Philips, telekomunikasi atau British Telecom, dan komputer atau IBM. Integrasi teknologi kimia dan digital memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan seperti Eastman Kodak. Bauran hardware dan software memiliki pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan seperti Sony. Munculnya rekayasa dan bioteknologi tanaman membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam ilmu pengetahuan kehidupan atau Novaris Smart Visor. 3. Miniatur dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik atau Sony, serta alat rumah tangga atau Wilport Electronics. 4. Pengesahan dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif atau Ford, serta usaha barang tahan lama atau General Electric. Diskontinuitas berikut ini yang disebabkan oleh global memiliki potensi untuk menciptakan peluang baru. 1. Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar dan pasar-pasar yang baru muncul seperti Cina, India, dan Brazil. 2. Pesaing baru dari pasar yang baru muncul bisa jadi pemain global di masa depan. Misalnya, daftar pesaing global yang bermunculan dari India mencakup Infos atau software, Ranbaxy atau farmasi, Reliance Industries atau petrokimia, dan Tata Group yang terdiversifikasi atau berbagi industri, jasa, dan manufaktur. Suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian iteratif. 1.
Data dalam substansi baru tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penggunaan data pangsa pasar yang diterbitkan oleh Nielsen merupakan salah satu contohnya. 2. Subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategi. Untuk perusahaan pasokan rumah sakit yang disebutkan di atas, ketidakpastian strategi utama adalah seputar teknologi pemberian obat. Sistem manajemen proyek perusahaan memuat data mengenai teknologi baru dalam pemberian obat dan dengan demikian menjadi berguna sebagai suatu pengendali interaksi. Ketiga, data dalam substansi seharusnya membuat perusahaan untuk membangun strategi baru. Jika Amazon.com bermaksud untuk mengembangkan jalur distribusi logistik secara fisik ke India, perusahaan tersebut harus memantau dengan cermat variabel-variabel berikut ini karena berkaitan dengan pasar India. Jumlah PC yang terjual, penetrasi telepon, dan jumlah sambungan internet. Pengesahan yang dramatis dalam variabel-variabel ini memungkinkan Amazon.com untuk memformulasikan rencana tindakan baru. Suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. 1. Data dalam substansi baru tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penggunaan data pangsa pasar yang diterbitkan oleh Nielsen merupakan salah satu contohnya. 2. Subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategi. Untuk perusahaan pasokan rumah sakit yang disebutkan di atas, ketidakpastian strategi utama adalah seputar teknologi pemberian obat. Sistem manajemen proyek perusahaan memuat data mengenai teknologi baru dalam pemberian obat dan dengan demikian menjadi berguna sebagai suatu pengendali interaksi. Ketiga, data dalam substansi seharusnya membuat perusahaan untuk membangun strategi baru. Jika Amazon.com bermaksud untuk mengembangkan jalur distribusi logistik secara fisik ke India, perusahaan tersebut harus memantau dengan cermat variabel-variabel berikut ini karena berkaitan dengan pasar India. Jumlah PC yang terjual, penetrasi telepon, dan jumlah sambungan internet. Pengesahan yang dramatis dalam variabel-variabel ini memungkinkan Amazon.com untuk memformulasikan rencana tindakan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.